yang selaras dengan pilihan masanya itu disebut dengan istilah straight ticket voting. Nah, tetapi dalam konteks pilpres seringkali pilihan elit itu tidak serta-merta diikuti oleh basis masanya. Itu yang disebut dengan istilah split. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo sudah mengantongi dukungan 5 partai, 4 partai diantaranya adalah partai parlemen, itu tidak serta-merta Pak Prabowo akan menang mudah. Karena basis massa Golkar, kemudian PAN, termasuk juga PKB, bahkan Gerindra sekalipun, itu tidak serta-merta memilih elit partai, capres maupun capres yang disepakati oleh elit partainya. Begitu juga berlaku buat Mas Ganjar maupun Mas Anies. Jadi kemampuan untuk mengkonsolidasi basis masanya, sekaligus kemampuan untuk tanda kutip mencuri dukungan dari basis partai lain yang mengusung capres yang lain, itu yang akan menjadi kartu as dalam memenangkan Pilpres 2024. Dan kehadiran Mas Ganjar menghadiri beberapa kegiatan ya, dan ini ada salah satu komentarnya ketika dia menghadiri acara Jalan Sehat, dan dia tidak ingin mengatakan jalan santai karena Indonesia sedang banyak soal sehingga kita belum perlu santai-santai dulu ya. Ini berita yang dan ini barangkali sedikit menyindir Presiden Jokowi yang pernah mengatakan bahwa pemimpin berani itu jangan lari pagi, harus maraton. jadi yang jelas pemimpin yang baik ya, baik dari Jokowi maupun dari Anies, tentu bukan yang lari dari tanggung jawab ya. Presiden atau pemimpin yang baik itu tentu presiden yang mau berkeringat untuk mewujudkan tujuan bernegara. Apa sih yang diomongkan Anies Baswedan hari ini? Coba kita baca ya. Oke. Anies _2 jangan pakai jalan santai, RI sedang tidak perlu santai-santai. Penilaian-penilaian bahwa ada sesuatu, bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Begitu sebenarnya narasi yang ingin dibangun. Mengapa dia usung tema seperti itu? Karena koalisi ini dicap sebagai antitesisnya Joko Widodo. Karena itu yang dia usung adalah perubahan. Di sini saya tidak bicara apakah ini salah, apakah ini benar, tapi saya hanya mendeskripsikan bahwa dari keseluruhan wacana dari awal sampai akhir pidato saya lihat ada 2 tema utama. Yang pertama, bahwa negeri ini penuh dengan mafia. Yang kedua, negeri ini penuh dengan ketidaksetaraan. Nah, sekarang tinggal persoalannya, apakah peluru yang digunakan oleh Anies Baswedan sebagai calon presiden dari koalisi perubahan ini akan mengena atau tidak? Ini akan bergantung gitu ya, sebab ke Ibu Sinta yang ditemani oleh Mbak Yeni Wahid itu satu kalau boleh disebut sebagai strategi politik yang canggih ya, mendekati basis massa NU yang terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Kurang lebih 50% orang Indonesia itu dekat dengan NU ya. Saat yang sama Ibu Sinta dan Mbak Yeni adalah salah satu representasi simbolik yang sangat krusial bagi warga NU. Jadi Mas Ganjar meskipun hanya didukung oleh 2 partai parlemen, PD Perjuangan dan P3, kalau misalnya mampu mendapatkan dukungan dari basis massa NU yang beririsan dengan partai-partai lain, itu akan sangat menentukan bagi proses pemenangan 2024 mendatang. Dalam kunjungannya di area Pasar Tiban, Jalan Lingkar Salatiga, Anies mengatakan acara tersebut bukanlah jalan santai, melainkan jalan sehat. Dia ingin RI mengalami progres yang cepat ke depannya. Kita berkumpul di sini untuk kegiatan jalan sehat. Ini namanya sudah betul. Jangan pakai nama jalan santai, karena Republik Indonesia ini sedang tidak perlu santai-santai, kata Anies dalam keterangannya yang dibagikan PKS Minggu. Anies menjelaskan, cita-cita Indonesia butuh perubahan di banyak sektor, termasuk pendidikan berkualitas, harga pangan terjangkau dan kesehatan terjamin. Dia ingin harga pangan di RI terjangkau, tidak memberatkan masyarakat. Kita perlu perubahan, kita ingin ibu-ibu rumah tangga memiliki pasokan pangan yang harganya murah dan stabil, karena itu perlu perubahan. Kita ingin juga petani, peternak, nelayan, dan petani kebun bisa hidup enak, nyaman dengan memiliki tabungan, rumah tangga dapat kebutuhan pokok yang terjangkau, kata Anies. Sebuah pidato politik yang diusung oleh seorang bakal calon
maka parameter penilaiannya bukan lagi pada substansi benar atau salah, tetapi lebih kepada apakah ini tepat atau tidak dalam penilaian segmen yang dibidik gitu ya. Sebab kalau kita melihat konteksnya ini berbeda, tone-nya berbeda dengan pidato yang dia sampaikan pada 7 Mei. Meskipun ini kan penyelenggaranya sama, hanya bedanya 7 Mei itu hadir di depan pimpinan partai politik lebih formal, menggunakan jas berdasi dan dengan tone yang sangat keras menurut saya, dengan narasi yang lebih runtut dan tertata rapi. Temanya jelas, judulnya jelas. Hari ini justru menurut saya agak longgar dan tone-nya agak turun. Anies juga mengajak masyarakat Jawa Tengah berjuang bersama dan bersatu demi tercapainya perubahan. Dia menyinggung soal amanah yang dipegang untuk melahirkan perubahan. Kita harus ikhtiarkan nama sama-sama, kita harus bersama-sama berjuang untuk memenangkan. Kita semua tahu kalau amanah itu ada, kita bisa buat perubahan. Sebaliknya kalau amanat itu tidak ada, ya cuma bisa meramaikan saja, tidak bisa jadi perubahan, kata dia. Salatiga sebagai kota paling toleran kedua di Indonesia, lanjutnya harus selalu menjaga toleransi dan persatuan. Dia menekankan andil keadilan di sana supaya toleransi semakin kuat. Politik jujur Anies mereduksi Jokowi. Jokowi semakin meredup dan terjebak aneka kebohongan, entah bakat atau bawaan DNA. Menjadi persenyawaan sisi hitamnya perilaku kekuasaan paling tergelap dalam sejarah bernegara di Republik ini. Secanggih apapun rekayasa politik, tetap saja gagal merubah kebohongan menjadi kejujuran. Ibarat air dan minyak, kedua unsur tidak bisa disatukan. Watak bohong adalah kejahatan. Siapapun dia, sebagai pejabat publik wajib bersikap jujur dan amanah. Dan Jokowi di hadapan rakyat telah bersumpah. Faktanya berkhianat, tak sekali namun berkali-kali bikin rakyat muak. Tak heran muncul konklusi Jokowi adalah presiden paling terburuk dari satu kebohongan ke rupa dusta lainnya, dilakoni tanpa martabat. Tapi bagi Jokowi terkesan hobi sekaligus kebanggaan. Di sisi yang berbeda, rakyat dan Anies Baswedan kian progresif menggulir prinsip politik kejujuran, menolak praktek kebohongan dalam bernegara. Perlawanan tersebut mereduksi citra kekuasaan Jokowi. Bahkan siapapun figur capres yang diusung Jokowi akan tersapu, sebab pembohong dan calon pemimpin yang dihasilkan oleh pemufakatan jahat menjadi musuh bersama seluruh rakyat. Politik jujur adalah keharusan. Rakyat dan Anies keren dah. Secanggih apapun rekayasa politik, tetap saja gagal merubah kebohongan menjadi kejujuran. Ibarat air dan minyak, kedua unsur tidak bisa disatukan. Watak bohong adalah kejahatan. Siapapun dia, sebagai pejabat publik wajib bersikap jujur dan amanah. Dan Jokowi di hadapan rakyat telah bersumpah. Faktanya berkhianat, tak sekali namun berkali-kali bikin rakyat muak. Tak heran muncul konklusi